Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan gelombang. Pada video ini secara khusus akan membicarakan tentang gelombang berdiri atau gelombang stasioner sebagai bagian dari pengelompokan gelombang berdasarkan amplitudo, yang mana pengelompokan gelombang berdasarkan amplitudo dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tentang gelombang berjalan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Khusus pada bagian ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Terkait konsep gelombang stasioner telah kita pelajari pada slide sebelumnya, yaitu sebagai berikut, yaitu pengelompokan gelombang berdasarkan amplitudonya. Pada tampilan yang atas merupakan bentuk gelombang berjalan, sedangkan tampilan yang bawah adalah bentuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner akan terbentuk setelah terjadinya peristiwa pemantulan. Maka kalau Anda amati di sini, Anda bisa mengamati bahwa ada sebuah titik di mana di sini berwarna hijau itu dalam kondisi tidak bergerak, sedangkan untuk titik-titik yang berwarna merah, titik tersebut sedang bergetar. Awalnya gelombang berjalan, gambar yang bawah, terjadi pantulan, maka terbentuklah gelombang stasioner. Oleh sebab itu, konsep gelombang stasioner merupakan penjumlahan dua gelombang yang identik, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Misalnya di sini ada dua gelombang, ada gelombang yang pertama bergerak ke kanan dan gelombang kedua bergerak ke kiri. Ketika kedua gelombang ini bertemu, maka akan terbentuklah gelombang stasioner, yaitu pada saat kondisi gelombang stasioner ini ada sebuah titik yang tidak bergerak dan ada titik-titik yang lain yang bergetar sehingga bisa mencapai pada tingkat amplitudonya. Oleh sebab itu, peristiwa yang terjadi pada gambar ini, yaitu ada gelombang yang bergerak ke kanan dan gelombang bergerak ke kiri, merupakan peristiwa gelombang datang dan gelombang pantul. Karena gelombang datang dan gelombang pantul pasti akan memiliki besar amplitudo dan besar frekuensi yang sama. Maka gelombang stasioner akan dibedakan menjadi dua, yaitu ada peristiwa oleh ujung pantul yang tetap dan peristiwa pada ujung pantul yang bebas. Pada gambar yang sebelah kiri, inilah peristiwa pada gelombang pantul ujung tetap. Gelombang datang akan dipantulkan oleh ujung tetap. Lihat bentuk gelombang pantulnya, gelombang datang bukit, maka gelombang pantulnya ada lembah. Itu jika terjadi pada ujung tetap. Jika terjadi pada ujung bebas, ini ada cincinnya yang bisa bergetar nanti. Maka kalau pada ujung bebas, pada saat terjadi gelombang datangnya merupakan bukit, maka akan dipantulkan dalam bentuk bukit juga. Jadi di sini tampak sekali bagaimana peristiwa ujung tetap dan bagaimana peristiwa ujung pantul bebas. Jadi kalau ujung pantul bebas, pada bagian ujungnya itu diberikan cincin. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses bentuk persamaan pada ujung pantul tetap. Jadi pada ujung pantul tetap di sini ujungnya diikat, maka peristiwa pembentukan dari gelombang stasioner dapat kita amati sebagai berikut.
Gabungan dari gelombang datang, kita anggap di sini ada dua gelombang. Jadi masing-masing sebagai gelombang datang dan gelombang pantul, maka pada saat keduanya bertemu mereka akan terjadi gelombang stasioner. Karena sifatnya ada ujung pantul tetap, maka gelombang stasionernya terjadi pada saat peristiwanya adalah bukit bertemu dengan lembah atau pada saat lembah bertemu dengan bukit. Karena ujung pantul tetap tadi kalau Anda amati dia akan menghasilkan peristiwa kebalikannya. Jadi pada saat ini akan terjadi peristiwa gelombang stasioner. Bukit ketemu dengan lembah. Berikutnya lembah bertemu dengan bukit, maka akan terjadi peristiwa gelombang stasioner. Yang perlu diperhatikan pada peristiwa gelombang stasioner, yang menjadi titik acuan adalah ujung pantulnya. Jadi ujung pantul inilah yang akan menjadi titik acuan. Karena sebagai titik acuan, maka ada gelombang datang, artinya gelombang datang ada mendekati acuan, maka bertanda positif. Dan juga ada gelombang pantul. Gelombang pantul berarti gelombang yang meninggalkan acuan, maka dia bertanda negatif. Kenapa nilai amplitudonya bertanda negatif? Ingat, pada saat pantulan terjadi pada gelombang ujung pantulnya yang terikat, maka bukit ini nanti akan dipantulkan menjadi lembah. Kalau Anda amati, pantulannya pasti akan berlawanan dengan gelombang datangnya. Jika datangnya adalah bukit, maka pantulannya adalah lembah. Inilah kenapa peristiwa pada gelombang pantulnya akan berlawanan dengan gelombang datangnya. Maka penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul secara matematika dapat diselesaikan menggunakan persamaan yang warna kuning ini. Maka persamaan yang warna kuning inilah yang nanti dikenal dengan nama persamaan gelombang stasioner. Jadi persamaan yang warna kuning ini nanti dikenal dengan nama gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx kalikan cos omega T. Dengan ketentuan bahwa nilai dari 2A sin Kx dapat disebut sebagai nilai amplitudo stasioner. Maka peristiwa ujung pantul tetap, bentuk gelombangnya stasioner akan seperti gambar ini. Sehingga akan terbentuk peristiwanya ada ujung pantulnya tetap, akan terbentuk bukit, kemudian akan berpasangan dengan lembah. Jadi kalau ingin menggambarkan gelombang stasioner harus berpasangan seperti gambar yang ada di sebelah kiri bawah ini. Baik gelombang datang maupun gelombang pantulnya harus digambarkan secara berpasangan. Maka gelombang yang memiliki bentuk seperti inilah dikenal dengan peristiwa gelombang stasioner yang memiliki bentuk persamaan Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Dengan pemahaman bahwa nilai dari A merupakan simpangan dari penggetar. Sedangkan nilai dari AS adalah simpangan dari gelombang stasioner ini. Bagaimana dengan ujung bebas? Kalau pada ujung bebas, maka pada salah satu ujungnya kita beri cincin, pada sebelah kiri adalah penggetarnya. Maka pada saat digetarkan di sebelah kiri, gelombang akan merambat dan akan dipantulkan sebagai gelombang datang, akan dipantulkan dan pantulannya bertemu dengan gelombang datang akan terbentuk gelombang stasioner. Jadi pada ujung pantul bebas, gelombang stasionernya dapat dipahami pada saat gelombang datang dan gelombang pantulnya memiliki bentuk amplitudo yang sama. Maka gelombang datang sebagai persamaan Y A sin omega T bertanda positif karena sedang mendekati acuan, sedangkan gelombang pantul adalah gelombang yang meninggalkan titik acuan. Titik acuannya merupakan ujung pantul bebas. Karena meninggalkan maka bertanda negatif. Oleh sebab itu, penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul menjadi bentuk persamaan gelombang stasioner. Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Sama seperti pada konsep sebelumnya,
bahwa nilai 2A cos Kx sebagai amplitudo stasioner. Oleh sebab itu, gelombang stasioner digambarkan sebagai gambar yang ada di sebelah kiri bawah dengan ujung pantulnya bebas. Maka ketika ujung pantulnya bebas, ini bisa bergerak naik turun seperti yang di sini. Nah, ini bisa bergerak ujungnya sebelah kiri ini. Ya, maka ketika terjadi gelombang maka dia akan bergerak, ya. Misalkan, nah ini akan kita getarkan, maka ujungnya akan bergetar. Nah ini, maka akan bergetar. Sama seperti yang ada pada gambar yang berwarna hitam. Ujung pantulnya akan bergetar. Sehingga memiliki bentuk persamaan gelombang stasionernya sebagai bentuk Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Kalau Anda amati, antara persamaan ujung pantul bebas dan ujung pantul terikat pada pembalikan cos dan nilai sinnya. Kalau pada ujung pantul bebas Anda amati Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, sedangkan pada ujung pantul tetap yang terjadi adalah 2A sin Kx cos omega T. Jadi hanya memindahkan sin dan cosnya itu kita sesuaikan. Kalau ujung pantul tetap kita menyebutnya sebagai sin terlebih dahulu, baru kemudian cos. Sedangkan pada ujung pantul bebas kita menyebutnya cos terlebih dahulu, dilanjutkan dengan nilai sin. Ini yang bisa menjadi pegangan terkait bagaimana bentuk persamaan gelombang stasioner itu. Selain itu, kita juga akan mengenal adanya konsep titik simpul dan titik perut. Nah, apakah titik simpul dan titik perut itu? Titik simpul dan titik perut dapat kita amati dari percobaan ini. Jadi ada sebuah tali yang digetarkan, kemudian ujungnya dipegang, maka akan terbentuk gelombang stasioner. Nah, seperti ini sebenarnya gelombang stasioner itu ketika digetarkan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Maka akan terjadi tempat-tempat yang bergetar dan tempat-tempat yang tidak bergetar. Anda amati pada bagian tertentu dia tidak bergetar. Nah, ini tidak bergetar. Nah, ini tidak bergetar. Ini pun juga tidak bergetar. Tapi ada tempat yang bergetarnya memiliki simpangan yang jauh. Nah, titik-titik yang tidak bergetar itulah yang kemudian disebut sebagai titik simpul. Jadi ini tidak bergetar, disebut titik simpul. Yang sebelah kiri sumber getar, sebelah kanannya ujung pantulnya. Tempat yang tidak bergetar disebut titik simpul. Sedangkan untuk yang bergetar memiliki amplitudo itu ada namanya titik perut. Maka di sini kalau kita lihat ini ada yang titik perut, ini bawah juga titik perut. Tidak bergetar titik simpul. Jarak antara ujung pantul ke tempat tertentu kita sebut sebagai nilai X nantinya. Jadi ini nilai X untuk titik simpul, sedangkan untuk yang bawah adalah nilai X untuk titik perut. Maka selain titik simpul yang ada di sini, ada titik simpul yang lain. Nilai X-nya akan lebih jauh terhadap ujung pantulnya. Kalau misalnya X yang pertama titik simpul ini adalah sejauh bukit saja, kalau yang berikutnya sejauh 2 bukit. Bukit pertama dan bukit kedua. Setiap satu bukit mewakili sebagai nilai setengah lambda. Satu bukit mewakili nilai setengah lambda. Maka untuk titik perutnya, ini kita anggap titik perut yang terdekat, kemudian ada titik perut yang berikutnya yang agak jauh. Titik perut yang kedua ini. Dan berikutnya ada titik perut yang ketiga. Jadi mengukur titik perut maupun titik simpul dari titik acuan. Pada bagian ini kita menyebutnya simpul yang pertama, simpul yang kedua, simpul yang ketiga. Dan untuk perutnya, perut yang pertama, perut yang kedua, perut yang ketiga. Jadi karena kita menggunakan acuannya ada ujung pantulnya, maka dari tempat inilah kita menghitung sebagai titik simpulnya. Kemudian berikutnya titik perutnya. Titik simpul pertama, perut pertama, simpul kedua, perut kedua. Yang bawah ini juga perut kedua. Maka demikianlah konsep dari titik perut dan titik simpul. Sehingga nanti Anda bisa melihat untuk ujung pantul bebas, maka
Yang pertama ini adalah titik perut pertama. Ini pun juga perut pertama. Selanjutnya simpul ke-1 dan seterusnya. Contoh gelombang stasioner terbentuk pada sutas tali yang digetarkan dengan amplitudo 40 cm dengan frekuensinya 5 Hz. Ujung pantulnya merupakan ujung bebas dengan panjang gelombang 20 cm. Maka data-data ini harus dapat disusun menjadi bentuk persamaan gelombang stasioner. Ingat, amplitudo gelombang stasioner dalam bentuk persamaan ini. A stasioner adalah 2A cos Kx. Artinya, di sini Anda memerlukan data amplitudo, memerlukan data nilai K, dan memerlukan data nilai X. Nilai amplitudonya diketahui 40 cm, kemudian nilai X-nya diketahui 5. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai K? Nilai K merupakan bentuk dari 2pi per lambda. Ingat dalam persamaan sebelumnya bagaimana K bilangan gelombang itu. K sama dengan 2pi per lambda. Dari soal diketahui lambdanya 20 cm diubah ke dalam satuan meter dan nilai X-nya cm juga diubah ke satuan meter. Maka amplitudonya dinyatakan sebagai bentuk AS 0,8 cos 2pi per 0,2 kalikan 0,05. Ini kalau kita hitung mendapatkan pi per 2 dalam satuan radian. Kalau satuan radian akan diubah ke satuan derajat, maka pi per 2 radian adalah 90 derajat. Harus diingat kembali bagaimana mengubah bentuk satuan radian ke satuan derajat. Maka cos 90 derajat sama dengan 0, berarti pada saat nilai X-nya sama dengan 0, pada tempat itu amplitudonya sama dengan 0 atau sedang terjadi titik simpul. Bagaimana bentuk gelombang stasioner untuk peristiwa pada soal itu? Gelombang stasioner ujungnya adalah bebas. Karena ujung bebas, maka gelombang stasioner punya bentuk pasti seperti ini. Maka kan nanti harus sungguh-sungguh paham bagaimana bentuk persamaan gelombang stasioner ujung bebas dan ujung pantul. Karena sudah diketahui ujung bebas, maka pasti bentuknya adalah 2A cos disebut terlebih dahulu. Kx sin omega t. Untuk itu maka nilai amplitudonya sudah diketahui 40, nilai K-nya dicari menggunakan 2pi per lambda, nilai omega-nya dicari menggunakan 2pi per periode. Sehingga dengan menggunakan hitungan itu 2pi per lambda sudah diketahui, sedangkan kalau ingin mendapatkan periode dapat kita tentukan dari frekuensi. Bahwa periode merupakan kebalikan dari frekuensi. Sehingga kalau ini kita selesaikan mendapatkan hasil akhir Y sama dengan 0,8 cos 10 px kali sin 10 pt. Inilah bentuk persamaan dari gelombang stasioner ini. Jadi harus sungguh-sungguh memahami bagaimana bentuk ujung bebas. Jadi ini adalah ujung bebas. Karena ujung bebas maka dia memiliki bentuk umumnya adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Contoh berikutnya jika diketahui bentuk persamaannya. Y sama dengan 0,3 sin 0,25 px cos 8 pt. Jenis ujung pantulnya apa? Maka dilihat lagi. Kalau yang disebut yang pertama kali sin berpasangan dengan X itu adalah persamaan bentuknya adalah ujung pantul tetap. Jadi kalau sin itu berpasangan dengan X pasti dia ujungnya adalah tetap. Tapi kalau sin dia itu berpasangan dengan T, ya kalau sinnya dengan T berarti dia ujung pantul bebas. Jadi dia pahami di sini. Kalau Pak Denny biasanya hanya menggunakan patokan X ya. Jadi kalau sinnya dengan X adalah ujung pantul tetap, tapi kalau sinnya itu dengan T maka dia ujung pantul bebas. Jadi dilihat dari X-nya. Maka di sini sin berpasangan dengan X dia adalah ujung tetap. Untuk mendapatkan periode bersembunyi di dalam nilai omega. Maka dapat kita lihat di sini nilai omeganya adalah bersama dengan nilai T.
Jadi omega itu selalu berpasangan dengan T ya nak. Jadi omega itu selalu dengan T. Kalau K itu selalu dengan X. Itu terjadi pada gelombang stasioner. Jadi bagaimana mencari omega? Omega selalu memiliki pasangan dengan T. Kalau K itu selalu memiliki pasangan dengan nilai X-nya. Di dalam omega, disitulah nilai dari periode bersembunyi. Sehingga dengan demikian omeganya adalah 8pi, kita bisa mendapatkan periodenya 1/4 sekon. Sedangkan untuk mendapatkan panjang gelombang itu bersembunyi di dalam nilai K. Sedangkan K sendiri itu selalu berpasangan dengan X. Maka siapapun yang berpasangan dengan X, dia adalah K. Maka nilai K-nya adalah 0,25pi. Dengan nilai 2pi per lambda, maka lambdanya adalah 8 meter. Dengan data T dan lambda ini, kita bisa menentukan nilai dari kecepatannya. Atau dengan menggunakan konsep kecepatan adalah omega per K pun juga bisa. 32 meter per sekon. Kalau pakai lambda per T juga bisa mendapatkan 32 meter per sekon. Kembali menegaskan tentang konsep titik perut dan titik simpul. Maka pada ujung sebelah kiri adalah sumber getar. Gelombang merambat sehingga akan terjadi pemantulan pada ujung pantul. Karena ada gelombang datang dan gelombang pantul, terbentuklah gelombang stasioner. Maka titik-titik yang tidak bergerak disebut sebagai titik simpul. Maka titik di sini tidak bergerak, titik simpul. Ini tidak bergerak, titik simpul. Yang bagian ini pun tidak bergerak, juga titik simpul. Sedangkan titik yang bergerak bebas, dia ada sebagai titik perut dengan amplitudonya. Jadi ini amplitudonya atau simpangan maksimum, maka dia disebut titik perut. Jarak dari acuan ke titik simpul itu disebut sebagai nilai X-nya. X-nya untuk titik simpul tertentu. Demikian juga titik acuan terhadap titik perut ini adalah jarak titik perut terhadap titik simpulnya. X-nya tertentu. Maka nilai X-nya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena pada tempat-tempat tertentu juga ada titik simpul yang lain. Maka kalau pada gambar ini, simpul pertama itu X-nya sama dengan 0. Simpul yang kedua, X-nya sama dengan 1 bukit atau 1 lambda. Setengah lambda. 1 bukit itu setengah lambda. Sedangkan simpul yang ketiga, simpul 1, simpul 2, simpul 3. Simpul 3 itu berjarak 2 bukit. Bukit 1, bukit 2. Berarti simpul yang ketiga itu berada pada sejauh X sama dengan 1 lambda. Karena diwakili oleh 2 buah bukit. Setiap bukit adalah setengah lambda. Sedangkan titik perutnya yang digambarkan pertama di sini, titik perut yang pertama, ini adalah perut yang kedua. Perut yang pertama setengah bukit. Berarti nilai X-nya 1/4 lambda. Perut yang kedua adalah 1 bukit ditambah setengah bukit. Berarti nanti ini nilai X-nya dari ujung tangan ke titik perutnya adalah 3/4 lambda. Dan seterusnya. Ini juga bukit juga. Bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga. Atau perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Oleh sebab itu, secara kesimpulan, jika kita membicarakan sebagai ujung pantul tetap dan ujung pantul bebas, maka titik simpul yang terjadi pada ujung pantul tetap adalah simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Simpul pertama berada pada simpul ikatnya, maka X sama dengan 0. Simpul kedua pada jarak X sama dengan setengah lambda di sini, karena diwakili oleh 1 bukit. Simpul ketiga di sini diwakili oleh 2 bukit, berarti dia sama dengan 1 lambda atau 2/2 lambda. Ini artinya sama dengan 1 lambda. Maka dia akan punya pola bahwa simpul itu punya pola sama dengan N-1/2 kalikan lambda. Dengan N adalah nama simpul yang keberapa. Kalau simpul yang ke-1 maka N sama dengan 1.
Oleh sebab itu dapatkan X-nya sama dengan 0 dan seterusnya. Sedangkan pada ujung pantul bebas, inilah letak simpul pertamanya. Dilanjutkan simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Simpul pertama berjarak pada 1/4 lambda, diwakili setengah dari bukit. Maka simpul pertama 1/4 lambda. Kenapa? Karena jaraknya diwakili oleh setengah bukit. Sedangkan simpul kedua diwakili oleh 1 bukit ditambah dengan setengah bukit. Maka nilainya 3/4 lambda. Simpul ketiga diwakili oleh 2 bukit. Ini diwakili oleh 1 lambda dan 1/4 lambda. Maka nilainya adalah 5/4 lambda. Oleh sebab itu, titik simpul pada ujung pantul bebas punya bentuk persamaan simpul yang ke n. Simpul yang ke n dinyatakan sebagai nilai X-nya yaitu 2n-1 dibagi 4 kalikan lambda. Maka kalau kita ingin mendapatkan nilai dari simpul untuk ujung pantul bebas, maka menggunakan 2n-1 per 4 kalikan lambda. Saat kita ambil simpul 1, maka n-nya sama dengan 1, mendapatkan nilai X-nya adalah 2 kalikan 1 sama dengan 2, dikurangi 1, maka tinggal 1/4 lambda. Selanjutnya bagaimana dengan titik perutnya? Maka untuk titik perutnya merupakan kebalikan dari masing-masing titik simpul. Maka titik perut ke-1 itu bentuk perut ke-1 sama dengan X-nya 1/4 lambda. Karena ini diwakili oleh setengah bukit. Maka dia 1/4 lambda. P2-nya ada di sini. Berarti ini diwakili oleh nilai 3/4 lambda. Jarak X-nya. Dan seterusnya. Maka pada titik perutnya menggunakan nilai dari 2n-1 per 4 lambda. Demikian juga untuk menentukan pada titik perut untuk ujung pantul bebas. Titik perutnya sama dengan 0 karena tepat berada di X sama dengan 0 terjadi perut yang ke-1, maka perut yang ke-1 sama dengan X sama dengan 0. Maka kalau Anda amati di sini terjadi perpindahan tempat atas rumusnya. Jadi rumus simpul pada ujung pantul tetap akan berubah menjadi rumus perut pada ujung pantul bebas. Demikian juga rumus simpul pada ujung pantul bebas akan menjadi rumus titik perut pada ujung pantul tetap. Sebagai contoh ada sebagai berikut ini. Sebagai contohnya. Dari gambar ini diketahui bahwa dia memiliki amplitudo 40 cm, frekuensinya 5 Hz dan titik simpul keempat ada di sini, itu memiliki jarak jauh 12 cm. Berarti simpul keempat ini memiliki jarak X-nya adalah 12 cm. Maka bentuk persamaan gelombangnya kita tentukan dulu. Bentuk persamaan gelombangnya. Yang pertama tanyakan panjang gelombangnya. Panjang gelombang menggunakan bentuk persamaan. Dengan data tadi, maka kita bisa menghitung bahwa ini adalah simpul yang keempat. Simpul yang keempat berjarak sejauh 3 bukit. Berarti ini sama dengan 3/2 lambda. Maka nilai X-nya kita ganti dengan 12 cm, maka mendapatkan 12 sama dengan 3/2 lambda, maka panjang gelombangnya adalah 8 cm. Sedangkan untuk menentukan persamaan gelombang stasioner, karena ini adalah ujung pantul tetap, maka kita gunakan Y sama dengan 2A sin kx cos omega T. Ujung tetap X berpasangan dengan sin. Dengan menggunakan nilai lambda yang sudah diubah dalam satuan meter, kita bisa mencari nilai K. Gunakan K sama dengan 2pi per lambda. Dan dengan menggunakan frekuensi 5 Hz, kita bisa mencari nilai omega. Omeganya ada 2pi kalikan frekuensi. Sehingga persamaan gelombang stasionernya adalah Y sama dengan 0,8 sin 25px cos 10 pt. Demikianlah anak-anak bagaimana bentuk persamaan gelombang stasioner terkait
dari pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya. Selamat belajar.